Saya akan melihat karena kalau kompetensi eh, saya lihat di manajeri di teknis itu banyak yang kurang ya, banyak yang kurang kalau kita lihat se- apa, melihat sebentar itu banyak yang kurang dan mungkin ini terkait dengan persiapan teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari manajerial sosiokultural wawancara, nilainya 95, manajerial ada yang 85, ada yang sosiokulturalnya yang dapat 79, ada yang dapat berapa gitu. Sosiokulturalnya ada yang dapat wawancaranya ada yang 35 dan lain sebagainya. Itu ini menunjukkan teman-teman bisa ya. Cuman mungkin kaget sedikit di mana apa yang diujiankan tidak sesuai dengan tahun kemarin. Itu saja, pada prinsipnya sama saja. Dan saya sudah memprediksi kemarin, saya bilang ini yang sosiokultural 60% berbeda, 40% sama. Saya bilang saya lebih memilih seperti manajerial yang 60%. Tapi ternyata benar. Hari ini kita dapat info bahwa sosiokultural itu sama dengan manajerial pilihannya. Yang jadi permasalahan kita, bagaimana cara mengakalinya. Ini apa nih? Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ini yang ada di manajerial. Yang saya inginkan teman-teman itu manajerial dapat 100, sosiokultural dapat 80. Itu maksimal, nilai maksimal ya. Anda harus dapat nilai maksimal. Jangan panik. Dan belum tentu juga kita kedapatan yang dapat soal itu juga belum tentu. Ya, Jadi santai yang aja udah dulu bikin Ata, ya. Santai dulu, nggak usah panik, nggak usah lihat. Yang dilihat guru itu ya. Anda bandingin dengan guru, kan jumlah soal guru beda dengan kita. Mereka tinggi-tinggi. Yang punya orang lain dibikin stres gitu ya. Sudahlah, nggak usah dibikin stres, santai aja. Malah yang saya anjurkan Anda baca, nggak ada bedanya ternyata, nggak ada bedanya dengan apa yang saya berikan kepada Anda. Ya kan ini mau tip dan trik, kan sudah tiap hari kasih tip dan trik. Santai lah ya, santai. Karena kalau pun kita cari tahu soal yang hari ini keluar, ya besok nggak akan keluar lah, beda soal. Beda soal, jadi ngapain juga kita pusing mikirin yang sekarang keluar itu. Tarik napas dulu tuh kata Rian. Tarik napas dulu, santai aja ya. Santai. Gak usah nanya, yang penting daftar tilik dikaji ulang. Karena nanti kita lihat sudah ada beberapa yang mengirimkan teman-teman. Kita lihat ya apa yang keluar. Nggak ada bedanya dengan permen. Tidak ada bedanya dengan permen nomor 35. Nggak ada bedanya dengan apa yang biasa kita kerjakan. Nggak ada bedanya. Ya. Jadi jangan usah panik. Nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah biasanya kita menggunakan eh, sangat setuju, setuju, ragu-ragu. Nah, kan kemarin saya sudah bilang, selalu saya bilang bahwa ini kemungkinan berbeda kalau seperti ini. Tidak akan lagi, karena kalau yang 5 itu skala likat, kalau yang 4 bukan skala likat. Berarti gampangnya, kenapa harus seperti manajerial? Karena ada keinginan dari pemerintah untuk mendapatkan orang yang benar-benar paham akan toleransi, paham akan persatuan, paham bagaimana menganalisis konflik dan sebagainya. Itu kita tidak menjadi masalah. Oke, kita mulai dari tip dan triknya. Saya ulangi, sebenarnya sudah diberikan, sudah diberikan. Perhatikan di sini. Di sini ada organisasi. Maka di kompetensi manajerial adalah cari yang sangat baik, cari yang terbaik, terbaik untuk organisasi. Itu kuncinya di sana. Jadi pilih yang terbaik,
pilih yang ideal, itu kuncinya di sana. Cuman segitu-gitunya, teman-teman. Cuman segitu-gitunya. Ya, pilih yang terbaik, pilih yang ideal, ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu yang pertama. Yang kedua, pilih yang menunjukkan bahwa Anda proaktif. Proaktif. Misalnya ngajak teman, memberikan contoh, menjadi panitia, fokus tugas, dan lain sebagainya. Ini adalah menunjukkan Anda proaktif. Karena di sini yang dicarinya adalah orang-orang yang bisa bekerja secara atau bekerja dalam organisasi. Itu harus dicarinya itu. Jadi yang terbaik, yang ideal, soal-soal yang menunjukkan bahwa Anda proaktif dalam segala hal. Memiliki kemampuan yang bagus. Itu yang penting yang harus Anda pahami. Ini hanya bincang saja. Manajerial ada yang belum tahu, manajerial soalnya ada 25 ya. Dengan penilaiannya kita lihat di bawah ya, supaya Anda jelas. Kita lihat di bawah. Nah, mana tadi? Nah, ini. Ini soalnya manajerial ada 25 ya dengan passing grade. Kalau Anda khusus, Anda tidak punya passing grade ya. Anda tidak ada passing grade, tapi kalau Anda umum, Anda memiliki passing grade ya. Itu. Kemudian sosiokultural jumlahnya ada 20 sehingga kalau kita lihat di sini ini 100 ya. Di sini kali 4 ini 80. Jadi total dijumlahkan menjadi 180 gitu ya. Nah, benar paling tinggi adalah 4. Jadi paling rendah adalah 1. Kalau tidak dijawab adalah 0. Jadi kuncinya adalah jawab ya. Tidak boleh kosong. Saya tadi mau nanya, teman-teman bisa langsung ke sosiokultural ya tadi. Coba ada yang ide-idenya. Bisa langsung ke sosiokultural. Saya kan Anda disuruh kerjain ini dulu nomor 1. Ini nomor 2, ini nomor 3. Bisa langsung ke sosiokultural? Mungkin Anda bisa. Ada yang mau jawaban? Oh bisa. Oke, bisa. Berarti kalau bisa berarti kita mulainya dari sini nomor 116. Sini mulai dari 91. Di sini mulai dari nomor 1. Begitu ya. Begitu. Jadi kerjakan dulu sosiokultural. Kenapa? Karena sosiokultural hanya persepsi. Asal Anda ngisi, pasti Anda mendapatkan nilai. Tapi kalau misalnya ingat di sini waktunya saya kasih warna yang ini waktunya. Dua ini kerjakanlah dalam 20 menit. Saya sudah mengatakan Anda mengerjakan ini 20 menit sudah cukup. Sehingga Anda punya waktu untuk mengerjakan teknis 100 menit. 100 menit. Yang sekarang itu nggak ada tuh hitung-hitungan kebidanan. Tapi yang kita nggak tahu untuk besok gitu kan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang untuk besok. Yang pasti apa yang ada di kompetensi standar Anda, minimal Anda harus terpenuhi. Gitu ya. Begitu teman-teman. Untuk sebaiknya kerja Ayu udah barusan. Sudah terjawab Bu Dini ya. Sudah terjawab. Apalagi ini. Bentar. Sabar ya. Kita lebih diskusi. Yang katanya tidak ada option setuju, yang bentar, sabar. Ada 3, udah ada belum? Sudah ada. Makanya saya ngomong seperti ini. Nanti kita bedah ya. Nanti kita bedah. Sabar ya. Sekarang orang-orang pada naik pitam jam segini ya. Saya tuh barusan aja aku dimarahin sama ibu-ibu. Sama ibu-ibu aku dimarahin. Jadi 2 kali hari ini dimarahin ibu-ibu. Jadi yang salah dia, yang bisa dimarahin gua. Tapi nggak apa-apa lah. Orang dalam keadaan panik, pandangannya menyempit.
Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, sosiokultural sekarang. Sosiokultural, tadi manajerial ya. Ada ini hanya 500 loh. Biasanya saya 1000 ya, biasa 1000 ada 500 ya. Nggak apa-apa salah. Saya nyediain ini hanya 500 yang saya sediakan. 500 kursi. Biarin aja yang kebagian ada videonya ini. Untuk sosiokultural, nah sosiokultural tahun lalu itu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, ini tahun lalu, tahun TL, tahun lalu nih. TS tahun sekarang itu pernyataan. Ya, tahun sekarang itu pernyataan. Pernyataan kayak gimana? Pernyataan kayak manajerial, ya, kayak manajerial. Oke. Begitu saya pernah memberikan juga kan eh, di sosiokultural yang seperti manajerial, saya pernah perasaan memberikan. Nanti saya cek ya. Mudah-mudahan masih ada di laptop. Gus mau tanya, kalau sosiokultural itu jawabannya cuma sangat setuju Nggak dan ada Bu, sangat nggak tidak ada Bu. setuju. Kan Bu, ulangi lagi. Ibu, Ibu barusan kemana? Sekarang di sosiokultural itu tidak ada setuju tidak setuju, Bu. Tidak ada. Yang ada seperti manajerial, iya seperti manajerial. Jadi di sosiokultural nggak ada setuju tidak setuju lagi, Bu. Ingat itu. Ayo, tulis. Sudah mode panik. Mode panik sekarang nih udah menyempit ya. Tulis sebentar ya. Oh, nggak ada ya, Gus. Itu Nggak info ada, dari nggak Mentek ada. ya. Barusan. Santai Bu, santai Bu. Belanda masih jauh Bu, tenang Bu. Sebentar, saya cari dulu nih. Saya cari dulu ini ya. Saya cari dulu contoh soal bentar. Contoh soal untuk manajerial, sosiokultural yang eh, bukan setuju sangat tidak setuju. Bentar ya. Saya cek dulu sosiokultural. Sabar. Belanda masih jauh. Oke. Nah, contoh kayak gini. Cuman 4, bentar. Cuman nanti di sana bukan 5 tapi 4 jawabannya. Kayak gini. Misalnya sosiokultural. Nah, gini. Jadi kalau kemarin itu setuju sangat setuju, sekarang seperti ini gitu Bu maksudnya Bu. Bapak. Jadi tidak ada lagi setuju, sangat setuju, ragu-ragu nggak ada. Tapi sekarang seperti ini jawabannya. Ya. Nah, misalnya ketika sedang mau tugas bersama-sama, yang penting nanti sebenarnya harusnya sebelum ke sini saya ngejelasin dulu maknanya dulu ya. Yang penting saya sudah menunjukkan bahwa beginilah sekarang sosiokultural. Oke, nah saya jelasin dulu. Ya tiba-tiba dia harus seru loncat ke sono ya. Bentar, sabar. Oke, kita mulai lagi nih. Kita mulai lagi tadi sosiokultural itu khusus untuk apa yang harus ada di sosiokultural itu adalah pertama bahwa Anda harus memilih jawaban yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, Anda harus memilih ya. Anda harus memilih jawaban yang titik dua mestinya gini supaya gampang ya. Satu. Kenapa? Ini. Satu. Yang kedua, Anda harus memilih jawaban yang menunjukkan peka terhadap perbedaan. Akhirnya harga menghargai budaya.
Kemudian 3, Anda harus memilih jawaban yang menunjukkan bahwa Anda bisa mencegah konflik yang ada di masyarakat. Keempat, bahwa Anda adalah sebagai pemersatu bangsa atau mempererat. Jadi ada apa ya namanya? Ya, itu jadi pilihannya itu kalau di manajerial itu bagaimana memberikan jawaban yang terbaik untuk bangsa, untuk organisasi. Tetapi kalau di sosiokultural itu mengutamakan persatuan dan kesatuan, kemudian memilih jawaban yang menunjukkan perbedaan peka terhadap budaya dan lain sebagainya. Contoh misalnya, saya berikan contoh ya. Ini sama contohnya itu adalah contoh tahu bulat dadakan. Anda sedang berjalan di tempat kerja Anda yang jauh dari tanah kelahiran Anda. Kebiasaan masyarakat tersebut, bila ada yang meninggal, maka biasanya ada pesta besar. Nah, bagaimana sikap Anda kalau Anda diundang untuk menghadiri acara tersebut. Padahal hal itu bertentangan dengan keyakinan Anda. Nah, tolong dong dimatiin. Duh. Nah, jawabannya misal A, ikut serta misalnya ikut serta karena takut bos misalnya, atasan dan lain sebagainya misalnya. Kemudian B, ikut serta untuk menjaga silaturahmi misalnya. Yang C misalnya menolak, D, ikut asal ada uang transport misalnya. Jadi yang dipilih adalah yang menunjukkan bahwa Anda menghargai, berarti ini, gitu aja lah ya. Jadi gitu. Jadi kalau sosiokultural itu terkait dengan kehidupan di antara bermasyarakat dengan berbeda-beda agama, suku, bangsa dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah bagaimana menghargai menghargai persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu aja, nggak usah dibikin stres. Luar biasa, 469. Oke, gitu ya. Itu nggak usah dipakai stres, nggak usah mudah kok. Nah, yang pertama nih. Jadi Anda apa yang harusnya dipilihlah yang Anda harus mampu membangun hubungan sosial psikologis, misalkan mampu berkomunikasi, kemudian mampu membuat kebijakan mengakomodir latar belakang, suku, gender, dan lain sebagainya. Peka, toleransi, perbedaan, dan lain sebagainya. Anda pun menjadi mediator kalau ada konflik, misalnya ada konflik di antara dusun A dengan dusun B. Nah, Anda sebagai ASN, Anda harus menjadi mediator. Jangan Anda memperkeruh suasana gitu. Itu saja sih.
Kemudian setelah itu Anda harus menunjukkan empati. Misalnya ada bencana alam, maka Anda harus menunjukkan empati. Nah, kemudian terkonflik sudah, ini udah. Nah, tip dan trik kemarin ini tidak kepake, yang ini tidak kepake karena beda. Nah, ini nggak kepake. Nah, ini nggak kepake, tidak kepake, ini tidak kepake nih. Yang kepake ini isi semua jawaban ya dengan mengisi pasti mendapatkan nilai. Usahakan isi terlebih dahulu mengisi kompetensi manajerial ya sebelum jadi ini utamakan mengisi sosiokultural dulu sebelum mengisi manajerial dan kompetensi teknis. Begitu, teman-teman. Kemudian di wawancara, sekarang kita masuk ke wawancara ya. Bu Teni sudah dikatakan sekarang sudah tidak ada ini tidak berlaku, setuju sampai dengan sangat tidak setuju tidak berlaku ya Bu ya. Yang ada adalah pernyataan positif ya. Nanti kita cek yang seperti apa, yang seperti ini walaupun ini belum sempurna ya, belum sempurna. Ini contohnya misalnya ini lebih cenderung nah anggaplah misalnya mana ini kayak ginilah contohnya seperti itu. Barusan sudah saya berikan ya contohnya. Kita lanjut terkait dengan mana barusan. Oh, penjelasan awal. Kemudian kita lanjut, kompetisi manajer sudah ya. Berarti kita masuk ke wawancara. Wawancara yang pertama yang dilihat dari wawancara itu adalah ini yang lima ini. Harus jujur, pilih jawaban yang menunjukkan kejujuran, pilih jawaban yang menunjukkan bahwa Anda berkomitmen terhadap aturan, kemudian pilih yang menunjukkan adanya keadilan, yang menunjukkan beretika, yang menunjukkan adanya kepatuhan. Di sini adalah judulnya adalah integritas, dan moralitas. Moralitas. Di sini hanya ini aja di wawancara ini. Jadi ini mirip manajerial mirip soalnya juga 4 nilainya 4 sampai 1 juga sama. Pilih jawaban yang terbaik yang mengacu pada integritas dan moralitas. Pokoknya si paling disiplin deh. Pilih jawaban yang si paling disiplin aja. Integritas disiplin kan? Disiplin waktu, disiplin terhadap aturan, taat, tidak melanggar janji, dan lain sebagainya. Itu adalah di wawancara. Begitu ya. Nah, ini misalnya melanggar aturan ya, jawaban menegur, menumilkan. Kalau misalnya itu teman Anda tegur aja. Kalau Anda mampu, tegur. Kalau Anda mampu, tegur. Kalau enggak, laporin. Gitu. Tegur aja dulu di masyarakat. Ya benar, tergantung masalahnya aja. Kita lihat lingkupnya. Apa kalau atasan mengajak makan siang pada saat jam istirahat sudah, ya harus patuh ke aturan. Jangan ke atasan, patuhnya ke aturan. Itu mah sosiokultur, bukan sosiokultural, ini mah manajerial Bu Fitriani. Ya harus patuh ke aturan. Kalau sosiokultural terkait dengan kehidupan bangsa berhubungan dengan misalnya Anda diajak organisasi terlarang misalnya, Anda nggak boleh mau. Anda diajak perkumpulan yang itu OKB misalnya. OKB orang kaya baru, orang OKB itu organisasi tanpa bentuk, OTB ya. Ya. Kemudian ya harus diingatkan, Anda harus mengingatkan aturan. Yang penting yang paling tinggi adalah aturan.
Ya, ya. Boleh yang sudah ujian, boleh sharing-sharing, boleh lah ya. Hmm? Kalau salutik atugin. Boleh di open mic. Wih, 476. Padahal nggak ada apa-apa, sama aja. Kalau ada soal harus apa barusan? Bentar, belum nyampe ke teknis, santai. Kalau ini, kalau jagoan nanti keluarnya belakangan, teknis itu jagoan. Kalau ada soal yang harus mengutamakan tugas kantor dengan mulanya tugas kantor dong, tugas kantor. Itu kalau pokoknya kalau di sosiokultural, di manajerial itu utamakan tugas kantor gitu ya. Karena detik mau ujian pada mengebuk besok ujian. Oke, kita cek. Saya tidak banyak yang saya dapatkan. Mungkin nanti teman-teman bisa ngisi ya, bisa memberikan gambaran ya, bisa memberikan gambaran apa yang keluar. Kita belum dapat banyak sebenarnya. Bentar, kalau Anda perlu materi-materi, saya siapkan materi apa yang Anda butuhkan. Mumpung ada pelayanan gratis nih. Bukan gratis, emang saya bayar, tapi saya gratisin ke Anda. Sebentar teman-teman. BIS PK dan lain sebagainya. Udah kan tadi ya? Oke, kita marki cek. Kita tidak banyak. Oke. Oke, saya baru mendapatkan lima orang respon. Nah, sebenarnya ini sudah cukup bagi saya, itu sudah cukup. Eh, saya bisa bikin buku baru dari sini. 5 respon, ini yang nurse, ini kebanyakan nurse ya, yang memberikan ada 2 yang dari D3. Yang 2 D3. Saya nggak akan disebut namanya. Saya hapus namanya. Ini hasilnya. Zareng. Teng deng. Screenshot aja, saya nggak akan membagi-bagi ya. Teng dong. Kelihatan kan? Jadi yang banyak perawatan luka, saya bilang kan tadi perawatan luka, injeksi, pemberian obat, kemudian rom aktif pasif itu ada, rampelit ada. Pokoknya banyak. Banyak ya pokoknya. Tapi tidak menutup kemungkinan soal yang akan datang itu berbeda. Ini hari pertama ini, hari kedua ya kita tidak tahu apa yang munculnya ya. Allahu Akbar katanya. Ya buru screenshot sebelum bayar yo. Oke itu jadi ini loh. Kolostomi juga ada selalu hadir. Selalu always kolostomi itu. Cari aja yang 50% ya. Tambah oksigen masih keluar nih. Ya inilah yang harus Anda cari. Oke, kemudian ini hitungan. Oh, luka bakar no. Jadi luka bakar itu dari D3 sampai dengan S1 ada luka bakar no. Usia anak ada, Apgar ada, berat badan ideal ada, pengenceran obat ada, kebutuhan cairan ada, usia anak ada, taksiran kehamilan ada. Huri, keluar. Lengkap dong, Coach. Ya lengkap. Nanti bisa saya pilah-pilah ya, nanti saya pilah-pilah D3-nya apa. Bisa nanti. Nanti sabar. Ini umumnya seperti ini. Yang pasti kita tidak bisa apa ya? Oh, saya harus baca ini nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita belum tahu karena ini soal baru pertama kali keluar itu kan, baru keluar. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya harus dibaca. Makanya saya bilang tadi, coba pahami 5 sampai dengan 10 tindakan keperawatan yang paling sering keluar atau sering dilakukan oleh perawat. Itu saja. Kemudian KMB, hipertensi, stroke, DM, TBC, luka bakar, leukobitus. Udah. Hipertensi kan Izin coach, selalu ada yang di itu. atas coach belum sempat ke SS Yang tadi, mana? yang di atas ke, yang ini tidak, Hitungan. ya hitungan
Sudah. Sudah, Coach. Oke, ini sudah. Oke, ini Gadar nih. IWS tidak keluar, belum tentu besok nggak keluar. Fraktur ada. Mudah-mudahan nggak keluar ke IBS. Ah, gimana? Mudah-mudahan IBS nggak keluar. Mudah-mudahan nggak keluar ya. Triase masa sih nggak akan keluar? Mau Dia di pasti screenshot. keluar lah. Triase. Saya pikir kalau keluar. Yang shock abdomen dan shock abdomen juga pasti keluar. Trauma kepala APD itu sudah keluar. AGD juga nggak ada, Coach. Gimana? AGD. AGD? Oh, belum. Kayaknya belum deh. Kayaknya belum. Karena kita masih 3 orang loh, yang masih 5 orang yang ngasihnya. Jadi belum tentu kan? Kan baru pertama Pak, kok. sebelum radar Pak, mau di screenshot dulu. Oh, ini KMB. Sudah ya. Oke. Gadar tadi sudah ya. Maternitas. Oh, ini maternitas nih. Leopold itu tidak ada ampun, harus bisa KB imunisasi, sudah perkembangan anak tuh kan. Ada ini begitu teman-teman untuk maternitas. Ya kan yang biasa kita belajari aja kan, nggak ada yang aneh kok. Ya, begitu. Kemudian ini teman Anda ini favorit. Fungsi keluarga, ada fungsi keluarga, tipe keluarga, pengkajian komunitas, yang sama dengan yang tahun kemarin. Bedanya apa? Ada scoring tuh, scoring keluarga. Scoring keluarga tuh. Ada scoring, scoring 1 katanya. Ada scoring. Ya intinya pelajari semua benar. Jiwa, ada. Jiwa. Kita belum bisa memilah-memilah. Memilah itu dalam artian loh, ini kan baru hari pertama, kita nggak bisa menyimpulkan, wow D3 ini. Karena kita belum tahu hari kedua. Ya. Jadi yang aman adalah apa yang kita pelajari, pelajari aja. Ya. SP, RPK tuh. Berarti SP, jadi bacanya gini teman-teman, bacanya. Ini halusinasi udah jelas pasti keluar ya. SP yang keluar RPK, berarti yang lainnya kemungkinan juga keluar. Kan nggak mungkin soal sekarang sama dengan soal besok. Nggak mungkin. Sekarang THK ISOS, berarti besok THK halusinasi. Gitu aja. Jadi semua itu harus dipelajari kesimpulannya. Wow, 500 weh. Wih, tumben banyak yang gabung. 500 ya. Oh, tadi SP terbaru saya sudah ada yang ngasih kok. Nanti saya share ya. SP terbaru ada yang ngasih, teman-teman. Sudah ada yang ngasih, nanti saya cek ya. Ini perawatan dasar, sterilisasi ada. Wih, warna gelang pasien datang lagi. Mencegah pasien jatuh. Oh, jangan lupa yang itu, yang KTC, KTD itu ya lupa ya. KTC, KNC itu yang lupa. Sentinel gitu. Lengkap 500 orang ternyata. Wow, penuh. HIS ya kemungkinan adalah ya. HIS ada. Kemudian terapi komplementer ini ternyata muncul lagi. Ada juga. Ada akupuntur, akupresur, jamu atau herba, hipnosis, bekam. Ada ternyata. Oke, ini manajemen metode tim. Oh, metode tim. Kalau manajemen mungkin di D3 belum banyak ya. Metode fungsional, primer, kasus, POAS, etika baru sedikit tuh keluar. Tuh. Kemudian program pemerintah, PTM, PHBS, stunting, kesehatan ibu dan anak, TBC, SDGs, MDGs, RPJMN itu ada. Oh, PHBS nggak tahu, PHBS keluarga, PHBS sekolah, PHBS mana gitu tak tahu. PHBS saja tadi barusan udah dikirim ya PHBS ya, sudah dikirim ya.
Tuspis PK juga sudah dikirim kan barusan di materi umum. Kemudian, nah ini apakah menurut Anda tentang soal sesuai dengan pokok materi itu 60%. Sesuai EPR yang dibuatkan dulu 60%. Sesuai dengan Permen 35 tahun 2019 hanya 2 orang. Mungkin nggak tahu dia. Ya. Kalau sesuai dengan ini semuanya sesuai ya harusnya. Nah, jadi berarti yang saya ajarin benar gitu. Sesuai dengan FR ini. FR itu yang di e-book, yang di buku itu. Itu yang saya buat benar, gitu. Memvalidasi. Jangan takut dia. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu ya. Kemudian AGD. Apa yang lain yang ditemukan selama ujian? Nah, AGD ada. Tempat tidur pasca operasi, etik keperawatan tuh ada yang ngomong. Jadi ada AGD, tempat tidur pasca operasi, etika, terbuka tertutup itu. Terbuka atau tertutup itu yang pasca operasi tempat tidur. Lupa lagi ya. Nah, itu kan ada tuh. Ya loh. Ternyata bukan hanya saya yang merasa gejala. Kemudian rasio nilainya tuh mantap. Nilainya mantap sih. Berapa teknis ini. Ya mungkin semuanya dia. Ada yang 300, dapat 300, ada yang 8. Mungkin dia dapat 80 itu nggak mungkin dia dapat 80. 80 benarnya kali. Ya. Ini ada nilainya. Kalau ini 80 benarnya luar biasa ya. Berapa nilai manajerial Anda? Ada yang 90. 2 orang 90 nilai manajerial tuh lihat. Jadi mudah, ada yang 70, ada yang 80. Nah, lewat tapi kan. Kemudian sosiokultural Anda ada yang 90 padahal maksimalnya ada 80. Masih ada 80. Saking pusing dia ngisinya. Katakan 80. Berapa nilai wawancara Anda? Maksimalnya kan 40, mungkin dia 40. Ini 39, 32, 35. Lulus katanya. Alhamdulillah. Kan artinya lihat di wawancara tinggi nilainya, di sini pun tinggi nilainya, di sini pun alhamdulillah tinggi, yang mengkhawatirkan di sini di teknis yang mengkhawatirkan. Jadi saya tidak khawatir yang manajerial, sosiokultural dan wawancara itu. Vitamin otak. Minta vitamin otaknya minta maaf tuh sama orang tua, doain. Minta maaf sama orang tua. Makanya saya kemarin sudah mengatakan pahami mata teknis itu, pahami karena saya lihat kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara itu mudah, teman-teman nilainya pada tinggi. Yang saya khawatir di teknis, ya. Ya, gitu ya. Minta maaf. Ya, minta maaf tuh banyak salah tuh. Itu masih apa tuh? Mas Ken, minta maaf tuh. Semangat, semangat, semangat aja. Yang baru lah, pasti yang baru. Yang teknis mengkhawatirkan ugal-ugalan, iyalah gitu ya. Minta maaf. Ya harus ngopi. Harus kita ngopi. Ya. Kalau teman-teman ada dekat saya ya malam-malamnya kita bisa begadang malam, bisa diskusi kalau malamnya misalkan belajarnya ada yang dari Tasik nggak? Ya bolehlah. Misalnya besok ujian, nah pagi sore-sore kita kumpul. Boleh, belum Anda mau ya boleh. Asal ada liwet aja. Asal ada liwet. Ya, yuk. Jauh Lumajang jauh. Yang oke, saya cari ya. Saya cari sebentar untuk yang imunisasi ya. Saya cari sebentar supaya Anda. Nyala balik ada siap.
Yo, dimatiin. Orang-orang sudah pada senewan, jadi tolong dimatiin. Ntar, ntar dimarahin orang. Ya. Masalahnya sudah menyempit perhatiannya itu. Ntar. Gua. Hmm. Rekomendasi Idai, 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 ini Idai. Bentar, bentar. Saya Idai si di mana ya? Atau bentar, saya di sini aja, bentar. Nih Idai atau ini masih ini ya? Masih yang ini Idai nih. Idai. Di googling aja teman-teman yang Idai. Idai 2023 itu yang terbaru. Itu yang terbaru. Bentar, saya masukkan bisa nggak di sini? Paste. Nggak bisa ternyata teman. Coba. Nah, ternyata bisa no. Nah, sudah ada no bintang tuh. Sudah ada saya share di ini ya. Saya share di sono no. Saya akan jiwa. Bentar saya cek. Tadi ada yang ngasih, ada temen yang ngasih ke saya. Coach ini TAK. Oh ini kopi. Saya share lah ya. Teman supaya loh tulong katanya. Oh ya di ini aja di saya buatkan ini aja PowerPoint baru sebentar. Karena terlalu banyak katanya. Tulong. Masya Allah banyak benar. Sebentar ya. Sebentar. Mohon ditunggu. Nah, ini HDR dulu di atas no. HDR. Bentar. Ini HDR, kemudian HDR sudah. Berarti yang sudah ini berarti ini hilang. Bentar ya. Kemudian ini dulu. Kemudian ini hilang. Kemudian ini dari sini hilang. Kemudian ini hilang. Ini terakhir. Nah, SP SP jiwa. Oke, kita share yang ini. Ini teman-teman. Ini SP jiwa. Nah, SP jiwa ya. Ini yang pertama HDR. HDR. Mau di screenshot atau saya kirim nanti? Kirim aja, Coach. Hidup coach. Ya udah, kalau kirim. Kemudian ini ISOS. ISOS ya. Ini ISOS. Ini halusinasi. Obat ya terakhir ya. Oh, ini mengenal, menghardik ya, mengontrol, melaksanakan aktivitas, menghardik, bercakap-cakap, aktivitas obat. Ya. Kemudian kekerasan ini, waham ini, itu begitu teman-teman. Kalau TAK nggak ada perubahan, kirim ke Coach, tele. boleh Oke. lihat yang halusinasi, Coach? Izin. Coba Izin, Coach, yang halusinasi. ini.
Berarti masih pakai yang halusinasi yang lama ya coach ya. Yang berarti pasien minum obat yang SP4 ya coach ya. Heeh. Yang obat. Ternyata kan ini yang terbaru katanya. Saya nggak tahu. Iya. Ya. Yang terbaru di rumah sakit saya yang SP2 coach. SP2 ya. Tergantung Iya. ininya berarti ya. Yang tadi kan pagi-pagi saya ngatain bahwa SP2 adalah obat. Kata teman bukan itu Kalau katanya. kalau di Jambi juga kos di rumah sakit jiwa juga SP2 juga sih sama SP2 yang obat. lama. Iya benar. Iya. SP2 obat. Oh, Aktivitas SP2 obat. jadwal itu SP4. Iya Jadwal. benar. Oh ya udah. Yang 4 Kan jadwal. itu tadi berarti kan ini tinggal pindah kan? Ini tinggal pindah ke sini kan? Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini kan? Gitu ya, betul ya? Sama dengan tadi yang saya ajarin pada kemarin itu. Kalau begini. Yang punya coach lama itu sama. Iya kan? Nah, gitu ya, berarti benar ini ya? Iya, Cos. Ya sudah. Benar. Oke, terima kasih sudah membetulkan. Oke, berarti saya kirim yang ini ya, teman-teman. Komunikasi terapeutik keluar tuh, jangan lupa teknik komunikasi ada di materi ya, ada di materi ya. Oke. Mungkin ada yang sudah ujian boleh bercerita. Ada yang ujian belum? Ada yang ujian belum? Coach imunisasi pengen dijelasin nggak ngerti. Wah, itu baca aja. Saya juga sama nggak ngerti, Bu. Coba lihat imunisasi ya. Mana imunisasi? Oh, yang ini ya. Imunisasi kita gedein ya. Kalau imunisasi yang biasa ditanyakan adalah biasa mana bulan-bulannya itu bulan yang krusial, misalkan bulan ketiga itu harus sudah selesai mana saja, gitu saja sih Bu. Ini nggak jelas ya. Nanti saya carikan yang jelas ya. Itu saja. Ini primer, ini case booster, ini bagian booster. Berarti kan ini hepatitis boosternya itu pada bulan yang ke-18. Jadi yang warna-warna aja ini aja yang menjadi patokan. Misalnya usia 9 bulan itu harus sudah menyelesaikan apa saja. Biasanya kan gitu ya jawabannya. Begitu. Ataupun pertanyaannya gitu. Imunisasi perasaan ada di anak kemarin sudah diberikan ya. Nanti bikin yang jelas lagi lah. Wah, rapi semangat. 19 baru ngopi ya, Pi. Tanggal 20 baru ngopi di Tasik. Memang. Coach, derajat luka, bentar. Derajat luka sudah ada di sini. Bentar. Teman-teman, ini nanti saya dianggap iklan lagi. Bentar ya. Kus, bahas soal tentang kolostomi, Kus. Kenapa kolostomi? Apa yang di kolostomi, Mas? Di kolostomi kenapa? Yang ditanya. Boleh pertanyaannya boleh di open mic, boleh. Coach, izin Coach untuk tindakan kelautan pada pasien dengan intervensi pembedahan yang pre, intra, dan post-op, Coach. Terima kasih. Ya, bentar. Ini saya sedang nyari nih masalahnya. Ini Baik, kebanyakan. Coach. Ada 200 halaman masalahnya. Ada yang sudah menemukan nih, teman-teman? Ada yang sudah buka buku? Ini semuanya sudah ada di sini sih sebenarnya. Ini teman-teman yang mana ya? Yang di ini. Oh ya, ini ya benar. Penyembuhan luka. Ini sudah belum. Maternitas. Kala-kala tadi ada ya. Jangan lupa kala-kala fase menstruasi juga. Ini ada nih. Perjalanan jiwa tahun kemarin. Lohea. Jangan lupa. Lohea kemungkinan ada loh keluar itu. Imunisasi dasar ini.
ada juga. Kemudian rute posisi melahirkan, ini ada juga nih. Posisi, kemudian IFA, komunitas, fungsi keluarga, perkembangan keluarga, tugas keluarga, ini pembobotan skala juga ada. Ada di S1 ada ya. Kemudian komunitas, perawan komunitas. KMB di mana ya KMB? Saya lupa. Nah, surveillance juga ada. Survei promosi kesehatan. Yang belum keluar promosi kesehatan, saya belum ada yang kabar. Promosi kesehatan ada nggak? Cairan pada sebar, komplementer juga ada nih. Sudah. Ada pada itu posisi apa? Posisi di KMB, posisi pos operasi yang kayak gitu sudah ada kok. Beban traksi, posisi-posisi ada. Lupa lagi saya nyimpennya di mana, lupa lagi. Dokubitus nih, luka bakar nih ada. Luka bakar, derajat dokubitus, kemudian derajat ini. Di ini aja teman-teman butuh apa nanti saya share di grup aja ya. Di grup diskusi ya, butuh apa nanti saya share di materi. Butuh apa saya share di materi. Clear ya? Gitu. Anda butuh apa saya share di materi. Ini apa? Lohea ya. Oh iya. Nah, ini keluar ya Mas Agus? Yang Lohea? Lohea, Bismillah, SOP Saction. SOP Saction nanti gampang cari. Ya, benar. Ibu ditelan 300 lembar. Ibu Bunuh Sawati. Oke, begitu. Bakar terus diminum. Yalah, bener lah. Materi bencana. Bencana kenapa? Bencana alam. PTM. Tadi PTM sudah ada kok. Sudah dikasih PTM tuh. Oke. Oke, sekarang kita bisa apa? Bisa inilah. Bisa kita diskusinya di grup ya. Anda perlu apa nanti saya cariin materinya. Oke? Di grup aja, di grup diskusi umum ya. Di grup diskusi umum. Silakan paliatif nanti juga saya kasih ya. Alfat Building. Waduh, Alfat Building itu dekat ini, dekat Polres di sana ya. Dekat dari Polres ke Kota Tasik, Alfat Building. Alfat Building dekat. Wah, tanggal 26. Wah. Pemasangan kantung kalau jarak pemasangan. SOP perawatan kolostomi. Perawatan kolostomi bentar. Di grup ya, di grup. Coba di grup, Bu. Mudah-mudahan. Ibu minta apa nanti saya kirim di grup. Ya, kita keluar dari Zoom, nanti kita masuk di grup. Ibu minta apa saya kirim nanti ya. Itu Bu, Coach. untuk Bapak Ibu. Oh, boleh tanya. Ini mumpung lagi buka bukunya, Coach. Coach, jadi kan saya di materi komunitas sekarang, Coach. Jadi kan ada penentuan diagnosa, Coach. Komunitas dan keluarga. Jadi kendalanya, Coach, kadang-kadang di satu soal tuh kan semua permasalahan ada, Coach. Untuk komunitas. Sedangkan kita kan punya batasan-batasan untuk penentuan diagnosa di buku itu. Ya. Kalau semuanya ada gimana ya, Coach, milihnya? Semuanya ada gimana? Contoh. Kan di komunitas itu biasanya data ya, datanya banyak. Betul. Persen. Iya, betul. Logikanya yang paling banyak persen. Ya, jadi gini. Prioritas di komunitas itu satu, kalau ada KLB maka diutamakan. Satu. Ya. Yang kedua, kalau itu terkait dengan program pemerintah, misalkan cakupan imunisasi rendah, itu dahulukan program pemerintah. Ada stunting, dahulukan. Ada MDR, dahulukan. Yang ketiga, jumlah data. Yang paling banyak, misalkan contohnya, misalnya di komunitas banyak diare 35%, misalnya, kemudian hipertensi 15%, berarti kita fokus kepada yang diare yang banyak. Tetapi kalau masih sama-sama, misalnya diarenya orang tua ada yang diare sekian, kemudian hipertensi sekian, dan lain sebagainya, berarti kita buatnya kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana?
ada resiko penurunan kesejahteraan itu, ada penurunan misal resiko penurunan kesejahteraan atau kesejahteraan kesehatan misalnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang disatuin datanya. Jadi lihatnya yang pertama ada data yang paling besar itu yang mana gitu kan Bu. Lebih mudahnya kayak gitu. Ya. Gitu Bu. Baik Coach, terima kasih. Sama-sama. Kemudian ini apa tindakan yang sedang dilakukan nih? Barusan sudah lewat, kita sudah 10 tindakan itu Bu Sera. Maaf, Coach. Ya. Kalau untuk prioritas diagnosa jiwa bagaimana, Coach? Yang prioritas diagnosa jiwa, orang dari jiwa gimana, bantu? Kan misalkan dalam satu kasus itu ada halusinasinya, terus ada perilaku kekerasannya. Itu bagaimana untuk menentukannya gitu? Ya kalau waham dengan Data yang pas saat pengkajian berarti kalau bersamaannya berarti Biasanya sih kekerasan ya dia. pada saat pengkajian biasanya data Ya, pada yang saat diambil pada pengkajian, saat katakanlah, pengkajian. pada saat pengkajian katakanlah ada apa halusinasi dan kekerasan, berarti kan kekerasan dia disebabkan karena halusinasi kan? Halusinasinya. Berarti yang di ininya Halusinasi. Halusinasinya. Biasanya kan kita menakar atau mengintervensi etiologinya kan? Begitu ya? Iya. Ya, gitu. Begitu, Bu. Baik, makasih. Tapi kalau pasiennya halusinasi, pasien sedang gawat-gawatnya memukul, ya selamatkan diri dulu. Oke, kita masuk ke grup ya. Bapak Ibu pesan apa nanti saya siapkan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oh ya. Oh, ada yang mau nanya apa? Dulu ayo sholat. Permisi Coach. Oke, Ya, boleh bentar. Bu Ika. Coach bisa bertanya, bisa diberi contoh soal tentang yang scoring keluarga Coach? Ya. Oh, kemarin sudah ya? Oh, Ibu belum. Oke lah, saya kasih lagi Bu. Kalau begitu. Mana barusan? Iya Coach. Oke, bentar saya cek dulu nih. Iya. Barusan bahas FR. Ya? Tangkap. Bentar, dimatiin dulu Bu ininya Bu, sambil saya cari Bu itunya Bu. Mau apa? Oh, Mau apa? Mau ambil? Ya kita doa ya kita ini sana. Gini, kita mulai di mute. Dah. Oke, saya kasih soal. Saya kasih soal untuk komunitas. Bentar, ini pinggirin dulu. Nggak apa-apa sedikit ini. Di sini ya. Mana ketik? Soalnya kayak begini biasanya. Misalnya pasiennya itu diagnosanya adalah diagnosa misalkan resiko peningkatan penyakit yang dapat dapat dicegah dengan imunisasi misalnya gitu ya. Ini misalnya diagnosanya ini. Nah, ini biasanya disebutkan bahwa misalnya pada dalam masyarakat ditemukan anak yang terkena polio misalnya, polio. Ya. Kemudian berarti sifat masalahnya polio gitu aja ya. Kemudian pasien memiliki
pengetahuan yang rendah terhadap penyakit. Misalkan tuh. Malah acak-acakan. Pasien memiliki pengetahuan yang rendah terhadap penyakit. Kemudian kebanyakan tolong dimatiin ininya mic-nya. Jarang adanya penyuluhan ke desa ataupun ke daerah, penyuluhan aja gitu ya. Kemudian menonjolnya gitu. Ini juga bisa seperti ini, atau kita uji aja dulu dari sini. Misal kita pakai soal yang ini. Kalau kita lihat dari diagnosanya peningkatan, katakanlah seperti ini, kasusnya seperti ini, ada anak terkena polio, maka ini adalah sifat masalahnya adalah aktual, kan? Kalau dia misalnya sifat masalahnya aktual, berarti kita cek, berarti aktual itu 3/3 kali 1. ringkingan. Kalau orangnya sebenarnya kalau sudah pas ya. Oke, kalau misalnya barusan kena polio, betul-betul berarti kan sudah aktual. Dapat diubah enggak? Ini rendah. Nah, berarti hanya katakanlah bukan tidak bisa dapat, berarti hanya sebagian, karena secara umum hanya bisa sebagian. Berarti kita hanya bisa 1/2 kali 2. Di sini berapa tadi? 1. Di sini 1. Kemudian potensi massa laga untuk dicegah ini rendah ya, masuknya rendah. Kenapa? Orangnya jarang penyuluhan, kemudian banyak kurang pengetahuan, berarti rendah. Berarti yang nomor 3 adalah 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. Kemudian menonjolnya masalah. Ada polio itu, berarti ini menonjol masalah harus segera ditangani. Berarti masuknya 2/2 kali 1. Berarti 1. Jadi totalnya 3, 1/3. Gitu saja. Jadi nanti diagnosa ini memiliki nilai segini, diagnosa B memiliki nilai 4, misalnya diagnosa C nilainya 4,5, maka yang paling diprioritaskan adalah diagnosa yang nilainya tinggi gitu. Begitu teman-teman. Kalau cegah tinggi bisa aja, kalau memang ya tergantung nanti soal aja. Kalau asumsi saya ya yang pertama yang harus hafal tabel, Kalau misalnya resiko cegah tinggi bisa aja tinggi, tapi kan harus ada data. Kalau orang yang mencegahnya jarang ada penyuluhan, artinya juga jarang orang berinteraksi dengan petugas kesehatan, rendah juga. Itu logika sederhana. Begitu. Oke, kita kembali ke grup kita. Tadi kemarin kalau aktua itu benar-benar misalkan pasiennya sudah sedang hipertensi atau sedang DM, itu aktua. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, pasiennya sedang DM atau sedang hipertensi atau sedang dokubitus itu aktua. Ancaman, datanya sudah ada. Kemungkinan misalnya BB-nya berlebih, tindakannya jarang olahraga, itu ancaman, terjadi penyakit, itu ancaman. Kalau krisis, kalau tidak dilakukan penindakan, misalnya pasiennya fraktur, kalau aktua itu tidak menyebabkan kematian, kalau di krisis menyebabkan kematian kalau tidak ditangani oleh secara segera. Perasaan pernah dibahas ini?
Pernah dibahas. Oke, dilanjut di masih ada yang masuk juga ternyata. Rehabilitasi preventif. Yang rehabilitasi preventif itu rehabilitasi itu tersier, itu yang tersier. Yang tersier itu kan rehabilitasi. Contoh misalnya, contoh gini. Untuk soalnya gini. Duh. Minum dulu. Kan pencegahan itu ada 3. Nah, ada 3 nih. Yang pertama, primer itu promosi kesehatan, promkes, dan pencegahan spesifik, pencegahan spesifik. Kemudian nomor sekundernya, kenapa saya yang marah? Sekunder itu diagnosa dini dan pengobatan segera, Kemudian yang keduanya adalah pembatasan kecacatan. Itu yang kedua, yang sekunder, yang sekunder. Yang ketiga primer, tersier itu rehabilitasi. Nah, gitu. Itu konsepnya seperti itu. Contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya begini. Contoh soalnya seorang perawat berada di ruang rehabilitasi. Perawat mengajarkan cara berjalan dengan menggunakan kruk. Tadi kruk sudah dikasih. Ya. Tindakan tersebut sesuai dengan pencegahan 1 primer. Masih tersier kan jawabannya. A, primer. B, sekunder. C, Sekunder, tersier. Coach. Ya, begitu. Dan lain. D dan E. Itu aja jawabannya. Tersier. Iyalah, contoh soalnya juga untuk rehabilitasi. Ya, jadi kalau misalnya jadi yang harus Anda pahami adalah konsepnya saja. Kalau primer, penyuluhan, imunisasi, vaksinasi itu primer. Kalau sudah penemuan kasus, misalnya screening IPA, kemudian screening kanker serviks, kanker payudara, kemudian DBD misalkan dan lain sebagainya, kemudian pembatasan kecacatan misalnya supaya tidak cacat, itu bagian dari pengobatan adalah sekunder. Dan yang ketiga adalah tersier. Tersier itu proses mengembalikan kepada keadaan sebelum dia sakit mendekati. Jadi kalau misalnya dia belum bisa berjalan, maka dia direhab supaya bisa jalan. Begitu saja konsepnya, teman-teman. Begitu ya. Mana pertanyaannya apa tadi? Oke. Apa? Iya, Bu, tersier. Bagaimana apalah? Harus sering harus sering dibaca. Oke, teman-teman, saya aja bisa kayak gini udah berapa lama saya baca? Bertahun-tahun ini ngajar, dari tahun berapa saya ngajar. Jadi ingat sampai sekarang. Terus dipelajari, jadi ingat. Kita pindah ke grup Telegram atau masih di sini? Pisus sudah ada. Pisus, kalau bisa lihat dari 1 jari, berapa pisusnya? Di sini aja selamanya, katanya harus tunjuk. Oke, kita pindah ke grup
Diskusi ya. Kita grup. Ya. Terima kasih teman-teman. Kita pindah ke diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.